Jangan lupa untuk subscribe. Kalau kamu suka sama bacotan online ini, jangan lupa untuk like, komen. Hai, kembali lagi sama aku Aro. Oke, kali ini ya sesuai judul aja. Mungkin untuk para pengguna smartphone yang budiman, para forwarding messenger buat kamu. Jadi kalau menurutku forwarding messenger itu ada 3 tipe. Nah, sebelum membahas tentang itu, kamu pasti punya HP Android kan? Kamu pasti punya WhatsApp, punya Facebook yang sering untuk nge-share suatu informasi, nge-share status kamu bahwa kamu itu jomblo, ataupun nge-share bahwa kamu itu sedang golek film, nyolong pitik tonggo itu kan. Pasti kamu punya smartphone yang mendukung untuk aktivitas kamu. Nah, dari satu aplikasi yang namanya itu WhatsApp yang lagi booming saat ini, yang dulu itu ngalahin ngalahin BBM. Dulu kan booming BBM dan BBM hilang diganti WhatsApp, dan tapi orang-orang di dalam Messenger itu nggak ada yang hilang. Yang hobinya itu adalah forwarding messenger. Entah itu berita, entah itu gosip, entah itu apalah gambar-gambar itu. Pasti kamu punya teman yang hobinya itu memforward SMS, memforward messenger yang dia terima, diteruskan ke teman-temannya. Apalagi yang ada tulisannya, kirimkan pesan ini ke 10 teman kamu, kalau enggak kamu nanti enggak dapat jatah sembako. Nah, kayak gitu pasti langsung dikirim. Entah itu dibaca, infonya itu dibaca atau enggak, ya enggak tahu juga sih. Biasanya cuma dibaca judul sama akhirannya, di-share, selesai. Jadi ada tiga jenis manusia yang sering memforward SMS, memforward messenger ke teman-temannya, ke keluarganya, ke grup burung, grup jual beli, grup mancing, ataupun grup-grup yang lain. Itu menurutku ada tiga tipe jenis manusia ini. Yang pertama adalah 100% forwarding tanpa dipikir. Jadi yang pertama itu jenisnya adalah yang mikir cuma jempolnya aja. Jadi apapun yang informasi ataupun apapun yang messenger yang dia dapat, itu cuma di copy, paste, kirim. Copy, paste, kirim. Dan dia itu nggak nyaring dulu, dia itu nggak pakai pikirannya untuk menyaring messenger yang dia dapat. Entah itu messengernya penting atau enggak, buang-buang waktu atau buang duit, nggak peduli. Yang penting aku copy, paste, share, selesai. Nah, orang-orang yang kayak gini seharusnya memang cobalah untuk belajar lagi. Yo, nek pesen sing tau sampai kayak itu bener, 100% bener, itu nggak masalah. Tapi nek sing pesen sing mbok sampai kayak itu termasuk hoax, esok kena pasar loh, kena pasal. Jadi tolonglah untuk kamu itu yang sukanya itu kalau ada pesan masuk, informasi masuk itu jempol itu udah bergetar, goyang, udah keringet buntet itu di jempolmu. Itu tolong dicari dulu informasinya. Bener nggak itu bisa kamu share, bisa kamu bagikan dengan baik, atau malah akan menjadi masalah buat kamu gitu loh. Sekarang kamu lihat deh berita, itu cuma dia nge-share video-video yang nggak jelas, nge-share informasi hoax, itu bisa masuk bui loh. Jadi tolong kalau kamu itu memang hobinya itu forwarding messenger, dipikir dulu itu pesan ataupun itu informasi
Pantas nggak disaring dulu lah, setidaknya mencari kebenarannya dulu. Jadi jangan asal yang mikir itu jempol, itu otak di kepala itu dipakai gitu loh. Terus yang kedua, jenis manusia forwarding messenger yang punya otak tapi nggak punya akhlak. Jadi ini sebenarnya dia punya otak buat mikir, tapi dia nggak punya akhlak. Jadi akhlaknya itu udah digadein ke koperasi buat beli beras ataupun beli gula, beli kopi gitu loh. Jadi gini, kalau kalau dia itu jenis manusia ini, kalau dapat messenger, kalau dapat suatu informasi, itu dibalik kanan kan. Jadi harusnya ini pesan-pesan ini lurus ke depan itu sampai dari finish. Tapi dari dia ini lurus, nanti perempatan belok kiri, terus nanti ada pertigaan kiri lagi. Nah, ada kali, ya udah kamu di situ aja mancing gitu. Jadi contohnya kayak gitu. Jadi ada informasi yang masuk itu dibuat berita hoax. Sama dia itu, dia pemikirannya kan tinggi. Sama dia itu pemikirannya kan encer, otaknya itu encer, sampai kalau dia jalan itu bunyi klopiak 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 gitu. Jadi sama dia itu suatu informasi dibuat jadi berita hoax, yang dimana informasi yang kebenarannya itu disembunyikan, terus disisipin sama berita-berita yang memancing massa, berita-berita yang memancing emosi, berita-berita yang memancing ikan, buat disebarin agar orang-orang di luar sana itu kelimpungan. Contohnya mungkin berita yang benar adalah Pak Kades membagikan sembako kepada orang-orang yang usianya 20 tahun aja. Nah, sama dia diedit, Pak Kades membagi sembako kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dengan syarat memotong rambut separuh aja. Nah, itu kan udah jauh beda sama informasinya. Ya, memang ada Pak Kadesnya, dua-duanya ada Pak Kadesnya. Tapi informasi yang disampaikan itu kan beda. Jadi yang satu itu ada ketentuan khususnya. Nah, yang berita yang dia buat itu seolah-olah jadi kayak PHP, terus nanti ujung-ujungnya ya kisruh gitu loh. Jadi dia itu sebenarnya jiwanya itu jiwa-jiwa kisruh, jiwa-jiwa yang sukanya itu buat onar. Jadi kalau nggak ada onar di dunia itu, dia itu nggak bisa bernafas. Terus untuk yang forwarding messenger tipe ketiga, nah ini yang paling bener. Jadi forwarding messenger, tapi dia itu mikir dulu, dapat suatu informasi, dapat suatu kabar, ditelusur dulu kebenarannya, terus bagus atau enggak disebar, manfaat atau enggak buat orang-orang di sekitar gitu loh. Nah, itu forwarding yang kayak gini itu tuh yang udah terverifikasi dengan baik sama Mbah Google, diakui sama Mbah Google itu. Jadi dia dia itu punya name tag di aplikasi Google itu, punya punya tanda tanda pengenal sendiri. Forwarding messenger verificate ataupun forwarding messenger yang diakui sama Mbah Google dan diacungi jempol sama orang-orang yang punya jempol gitu. Jadi apapun berita itu yang masuk ke dia disaring dulu, mana yang benar, mana yang enggak, mana yang hoax, mana yang bercandaan, itu disaring dulu. Dan dia itu mencari sumber-sumber ke sampai sampai ke celah-celah katok itu, sampai dicari sumber yang benar itu kayak apa itu. Terus dia itu nge-share berita-berita yang benar disertai sama, oh, aku tadi dapat info ini, Pak Kades bagi sembako kepada umur yang 20 tahun aja. Jadi 20 tahun,5 itu nggak dapat, 19,5 itu nggak dapat. Jadi 20 tahun aja. Beritanya ada di sini, ada di jam.com. Beritanya ada di sini, ada di jalan kita bersama.com. Nah, kayak gitu. Ini
forwarding yang patut kita acungi jempol. 5 jempol lah dikasih buat kamu. Nah, jadi ya sebenarnya sih dari ketiga forwarding messenger ini, tipe-tipe orang itu sebenarnya 3 tipe orang ini, mereka mau forward messenger ini sebenarnya nggak ada artinya loh buat mereka. Jadi mau seberapa pun messenger yang mereka bagikan itu nggak akan ada manfaatnya buat mereka. Paling toh gini, kalau dapat informasi orang-orang di luar sana itu paling cuma apa ini informasi, ya udahlah di share aja, informasi, alah ya udah scroll ke bawah aja. Jadi ya sebenarnya nggak ada manfaatnya buat kamu juga untuk memforwarding messenger kayak gini ya. Ya kalau untuk nge-share untuk tujuannya bagus itu memang nggak ada salahnya. Cuma kadang orang yang kita share itu ya udah cuma gitu aja, cuma asal scroll aja. Jadi kan kita itu punya media informasi yang lebih terperinci, mungkin di televisi itu ada yang mereka itu lebih percaya sama berita-berita kayak gitu. Jadi ya pesan sih, cobalah kamu kalau kamu memang benar-benar hobi untuk forwarding messenger, itu lebih baik kamu jadi tipe forwarding messenger yang ketiga tadi, yang udah diakui sama Mbah Google, yang sudah ada name tag-nya di database-nya Google sana. Jadi bisa dimintai pertanggungjawaban berita-beritanya, ada sumber-sumbernya gitu loh. Ya, jangan terlalu dianggap serius ya kayak gini. Jangan lupa untuk subscribe kalau kamu suka sama bacotan online ini. Jangan lupa untuk like, komen. Kalau ada mungkin kata-kata yang mau disampaikan, kayak berita apa ya, gitu. Dan dislike kalau kamu nggak suka sama videoku. Oke, itu aja. Aku Waro. Thank you.